Chapter 62, Ujian Akhir, 4. Situasi berakhir dengan kedatangan Kim Suho, tetapi saya menghabiskan waktu 1 jam untuk melihat-lihat sekeliling sebelum menuruni pohon dunia. Sakit sekali. Saya tidak bisa menahan erangan saat saya mendarat di tanah. Meskipun saya memiliki parkour, pohon itu terlalu besar secara tidak normal. Sambil menghilangkan perasaan mati rasa di tangan dan kaki saya memeriksa sejumlah poin yang saya miliki. 22 poin. 22 poin. Seharusnya sedikit di bawah rata-rata. Karena saya praktis mengambil 12 ini dari China Yun, jumlah yang saya peroleh dari monster hanya mencapai 10 poin. Dalam cerita aslinya, kadet tempat pertama mencetak 130 poin, jadi saya perlu mendapatkan 50 poin lagi untuk tetap berada di kisaran yang aman. Seharusnya mungkin selama saya bekerja sibuk hari ini dan besok. Saya berbalik, berpikir optimis. Petik 2. Tetapi begitu saya melakukannya, tubuh saya menjadi kaku dan rambut saya berdiri tegak. Saya sangat terkejut dan kaget sehingga tidak bisa memikirkan apapun. Di depan saya adalah bos Chameleon Troupe, yang menyamar sebagai Seo Ijin. Dia mendekati saya tanpa mengeluarkan suara dan menatap saya dengan mata hitamnya. Kenapa dia ada di sini? Keringat dingin mengalir di punggungku, dan naluri keberlangsungan hidupku mulai meraung. Saya memaksakan diri untuk tenang. Dia harus berada di sini untuk mengamati, bukan berkelahi. Apa masalahnya? Tetapi bertentangan dengan harapan saya, dia mengambil pedangnya dan mengarahkannya ke saya. Petik 2. Dengan diam dan dengan mata yang tidak terguncang, dia berdiri di sana. Sebuah cahaya dingin melintas dari pedangnya. Pikiranku berhenti. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak diragukan lagi memilih berkelahi dengan saya. Tapi apakah itu pertarungan jarak dekat atau jarak jauh, tidak mungkin aku bisa mengalahkan wanita ini. Saya akan mati seketika atau dipukuli dengan menyakitkan sampai saya mati. Kamu tahu apa? Dia berbicara dengan suara tenang. Seperti yang dia katakan, taruna saat ini adalah musuh. Namun, wanita ini terlalu kuat untuk menjadi musuh. Itu alasan yang sama bahwa serangga tidak bisa menyebut manusia musuh mereka. Bagi mereka, manusia adalah predator. Tetapi dalam situasi hidup atau mati ini, saya menemukan sekilas harapan. Dalam ujian ini, taruna tidak saling bertarung untuk membunuh. Yang penting adalah mengambil smartwatch ujian pihak lain. Bahkan jika Anda menaklukkan seseorang, jika Anda tidak mengambil jam tangan pintar kadet itu bukan kemenangan Anda. Selain itu, jika Anda menaklukkan seseorang, tetapi mengambil jam tangan pintar Anda, itu adalah kerugian Anda. Saat ini, jam tangan pintar di pergelangan tangan kirinya longgar. Bisa jadi dia memperlengkapinya secara longgar untuk memulai, atau tidak mampu menahannya melepaskan kekuatan sihir dan menjadi longgar, atau aku hanya beruntung. Terlepas dari alasannya, ini adalah satu-satunya cara saya bisa lolos dari situasi ini. Dari lengan bajuku, aku mulai menenun aether menjadi lebih tipis dari benang laba-laba. Lalu, saya mengendalikan utasnya sehingga dia tidak bisa melihatnya. Seperti cacing yang berusaha menghindari mata elang yang memangsa, cacing itu perlahan-lahan menggeliat ke pergelangan tangan kirinya. Saat ini, fokusnya sepenuhnya pada saya. Hanya bertemu dengan matanya yang dalam sepertinya mencekikku, tapi aku terus menatap matanya. Begitulah cara saya membeli waktu. Akhirnya, benang aether mencapai pergelangan tangan kirinya, lalu melepas jam tangan pintar tanpa disadarinya. Pada saat itu, dia membuka mulut. Senjatamu, keluarkan. Senjata. Ketika saya bertanya, dia memberikan anggukan sederhana. Sementara itu, benang aether bergerak ke pergelangan tangannya, hanya melayang 1 cm di atas tanah, karena kedekatan bos denganku membuat tanah menjadi titik buta. Ketika jam tangan pintar datang cukup dekat, saya menariknya ke tangan saya. Wah! Apakah itu karena keberuntungan saya? Atau apakah itu kecanggungan bos? Bagaimanapun, saya berhasil. Aku menghela nafas lega. Selanjutnya, saya merogoh saku saya, berpura-pura mengambil senjata saya, tetapi mengangkat tangan saya memegang jam tangan pintar bos. Petik 2. Kamu menyerah. Ketika dia melihat jam tangan pintar, dia menatap kecewa. Seperti yang saya pikirkan, dia benar-benar tidak memperhatikan. Karena kulitnya merupakan lapisan tambahan dari Giant's Gift, kulitnya tidak memiliki tingkat sensitivitas yang sama dengan tubuhnya yang normal. Belum lagi, dia belum melepaskan segelnya. Apakah ini sepertinya milikku? Aku bertanya sesantai mungkin, dan bos segera mengerutkan alisnya. Aku menunjuk pergelangan tangannya dengan mataku. Dia memiringkan kepalanya dengan ragu, lalu perlahan-lahan menundukkan kepalanya ke pergelangan tangan kirinya. Petik 2. Matanya melebar. Dia memutar pergelangan tangannya, memastikan arlojinya hilang. Kamu tahu kamu keluar saat aku menghancurkan ini, kan? Saya berbicara setenang mungkin. Bos sepertinya masih sangat terkejut sehingga dia tidak memperhatikan karena dia linglung. Dia hanya menatap pergelangan tangannya seolah dia telah kehilangan negaranya. Ini tidak mungkin. Apakah reaksi itu membuat saya sekitar 50 SP? Aku pura-pura tersenyum riang sebelum dengan lembut meraih pergelangan tangannya dan menyalakan kembali jam tangannya. Apa kamu?
Dia bertindak lebih bingung daripada ketika aku mencuri arlojinya, tapi aku terus menaruh arloji di pergelangan tangannya. Masih mempertahankan senyumku, aku menggertak. Aku akan membiarkanmu pergi sekali ini, oke? Biarkan aku pergi. Sementara itu, pedangnya masih diarahkan ke leherku. Tetapi karena aku bisa merasakan bahwa pedang itu kehilangan ujungnya, aku mengabaikan pedangnya dan berbalik. Kemana kamu pergi? Bos berusaha menahan saya. Saya, tentu saja, mengabaikannya dan terus maju. Saya fokus pada kaki saya lebih dari sebelumnya dalam seluruh hidup saya. Hanya dengan menatap matanya sebentar, seluruh tubuhku terasa mati rasa. Setelah Kim Ha-jin pergi, bos menatap jam tangan pintar di pergelangan tangan kirinya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti bagaimana Kim Ha-jin berhasil mencurinya. Rencananya adalah untuk mengkonfirmasi kemampuan Kim Ha-jin, tetapi dia hanya dibiarkan dengan kejutan yang lebih besar. Meskipun setengah dari sentuhannya hilang karena Giant's Gift, dia tidak pernah menyangka akan mengalami penghinaan seperti itu kepada seorang kadet berusia 17 tahun. Dia merenung, kapan dia merebutnya? Kapan pertama kali kita bertemu? Kapan kami saling menatap? Tidak ada yang bisa benar paling tidak, Kim Ha-jin tidak pernah menggerakkan tubuhnya. Kekuatan sihirnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Petik 1. Bos mengalihkan pandangannya ke pergelangan tangan kanannya tempat tato semanggi berdaun 4. Ini adalah mantra rilis segel. Masing-masing dari 4 daun semanggi itu menyegel sebagian dari kekuatan sejatinya. Menatap daun semanggi yang benar-benar tertutup, bos bertanya-tanya apakah dia seharusnya membebaskan salah satu dari mereka. Pada akhirnya, dia meminta bantuan dari seorang saksi mata. Jain, apakah kamu melihat? Tanda hubung. Melihat apa? Tetapi jawaban yang dia dapatkan setelah penundaan singkat bukanlah yang dia harapkan. Jain terdengar seperti dia tidak tahu situasi saat ini. Wajah bos langsung berkerut. Maaf. Saya terganggu sejenak. Tapi itu bukan salahku. Drun terus mengganggu saya untuk membelikannya Lego. Jadi ada apa? Petik 2. Bos segera melanjutkan pemikirannya, Kim Ha-jin mencuri arloji saya dalam waktu sesingkat itu. Meskipun kekuatan saya disegel, ketangkasan dan kelicikannya berada di luar tingkat kadet. Petik 2. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu nanti. Tidak, katakan sekarang, kamu membuatku penasaran. Itu semua karena bocah itu, Drun. Bos mengakhiri kontak mereka dengan dingin. Dengan insiden sebelumnya, dia menjadi yakin akan potensi Kim Ha-jin. Sekarang, dia hanya perlu mengkonfirmasi Kim Suho dan Shin Jong-hak. Pada saat itu, arlojinya berbunyi. Ijin-si, kamu di mana? Percepat. Bukankah saya sudah meminta Anda untuk kembali dengan tanda setengah jam? Petik 2. Bos menatap pesan dengan mata tanpa emosi. Dia berpikir, Yo Yonha, mengapa gadis ini terus menyuruhku berkeliling? Petik 2. Setelah berhasil melarikan diri dari bos, saya menemukan tempat berkemah. Itu sama baiknya dengan yang lain. Tetapi sebenarnya, saya telah berhenti di daerah pertama dekat sungai karena saya tidak memiliki kekuatan di kaki saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada keberuntungan saya. Setelah membuka tenda dan meja serta kursi yang bisa dilipat, saya duduk dan meletakkan peluru saya di atas meja. 14 peluru untuk senapan sniper dan 20 untuk senapan. Ini semua dimodifikasi dari peluru normal menggunakan SP. Meskipun mereka sangat meningkatkan kekuatan saya, masing-masing harganya sekitar 7 SP, jadi saya tidak bisa dengan mudah menyia-nyiakannya. Petik 2. Aku harus memiliki setidaknya 20 dari setiap jenis. Jika saya kehabisan peluru selama pertempuran, itu akan menjadi bencana. Saya membuka laptop saya. SP saat ini 1214. Saat ini saya memiliki 1214 SP. Untuk membuat hadiah yang layak, saya membutuhkan sekitar 2000, tetapi karena saya terus menggunakannya untuk membuat peluru, jarak saya ke tujuan terus meningkat. Tapi tetap saja, itu lebih baik daripada seseorang yang sekarat. Saya mengisi kembali peluru sniper saya dan mengeluarkan panggangan portabel saya. Saya sangat lapar karena menggunakan parkour. Makan siang hari ini adalah ayam rebus. Terlalu gelap untuk makan siang. Tanpa mata 1000 mil saya hampir tidak bisa melihat apa yang ada di depan saya. Dari kantong ajaibku, aku mengeluarkan seekor ayam beku. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan sihir, tambahkan beberapa untuk meningkatkan rasa ayam. Setelah meletakkan ayam beku di wajan saya merasakan kekuatan sihir seperti yang dikatakan instruksi. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi ayam itu tiba-tiba menjadi segar. Ketika saya berpikir, saya seharusnya bisa memakannya sekarang. PSSS. Suara samar terdengar dari rumput tinggi di dekatnya. Aku cepat-cepat mengeluarkan senjataku dan mengarahkannya ke arah suara. Pada saat yang sama, saya melihat melalui rumput dengan mata saya dan setelah mengetahui siapa orang itu, saya meletakkan pistol saya dan menyeringai. Segera, suara mengacak-acak menjadi langkah kaki. Orang yang berjalan keluar dari rumput tinggi adalah Rahel. Rahel Si. Saya bertindak terkejut. Ada sehelai daun menjuntai di rambutnya.
Pasti jatuh pada dirinya saat dia berjalan melalui hutan, tetapi sepertinya dia tidak memperhatikan. Petik 2. Rahel melihat sekeliling dengan diam. Dia tampak kaget pada tenda dan panggangan berteknologi tinggi karena mulutnya setengah terbuka. Selain diam, reaksinya tidak berbeda dengan Chae Nayun. Ah, aku suka mempersiapkan dengan seksama. Ketika aku mengatakan itu dengan senyum dingin, Rahel akhirnya tersadar dari linglungnya. Dia kemudian menatap panggangan, di mana seekor ayam duduk, memancarkan aroma menggoda. Apakah kamu ingin bergabung denganku untuk makan siang? Petik 2. Bisakah aku? Aku akan mengambil 4 poin agar adil. Saya membuka kursi lipat lainnya. Rahel duduk dengan sedikit ragu. Saya mengambil piring, lalu menaruh setengah ayam di atasnya. Makan siang kemudian dimulai. Rahel pasti lapar saat dia menghabiskan ayam dalam diam hanya dalam 10 menit. Bahkan mengikuti kecepatan makannya pun sulit. Ayam itu tampak menghilang dalam sekejap mata, dan aku mulai membersihkan piring ketika Rahel bertanya. Apa yang telah kamu lakukan sampai sekarang? Iya nih. Aku memiringkan kepalaku. Melihat bagaimana dia datang jauh-jauh ke sini, dia pasti sadar aku membantunya. Apakah dia merasa saya keluar? Ya, aku hanya berlarian, mencoba mendapatkan poin. Saya berpura-pura tidak tahu, kebanyakan karena terlalu memalukan untuk mengatakan, saya yang menyelamatkan Anda. Rahel mengamati saya dengan ekspresi aneh tapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tapi, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat dia mulai menatap api unggun yang aku buat. Saya pikir dia akan terus bertanya. Saya berencana mengatakan kepadanya ketika dia meminta saya untuk ketiga kalinya. Oh, apakah kamu terluka? Kemudian, tiba-tiba saya menemukan luka yang cukup dalam di dekat tulang selangka. Sepertinya dia mendapatkannya dari pertarungan sebelumnya dengan Jin. Ah iya, sesuatu telah terjadi. Pada saat itu, benih Evandel, yang telah saya taruh di dalam saku, tiba-tiba muncul. Benih itu memantul ke arah Rahel, lalu melompat ke tulang selangka. Jerit Rahel pada penyergapan yang tak terduga. Apa? Petik 2. Begitu. Aku terangkat, sama terkejutnya dengan dia. Apa ini? Rahel mencoba menarik benih darinya, tetapi benih itu dengan cerdik melompat ke dalam pakaiannya, khususnya ke daerah ketiaknya. Saya membeku karena saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Anda tahu, itu almond peliharaan saya. Bukan almond, benih hewan peliharaan. Petik 2. Sementara saya membuat alasan, Rahel memasukkan tangannya ke pakaiannya. Saya dengan cepat berbalik. Selanjutnya, percikan mulai lagi. Setelah sedikit perjuangan yang sengit, situasinya tampaknya telah ditangani ketika desahan mendalam Rahel terdengar. Perlahan aku berbalik. Rahel merapikan pakaiannya dengan wajah memerah. Aku menjatuhkan kepalaku lebih dulu dan terutama. Saya tidak berpikir benih akan melakukan itu. Maafkan aku. Rahel bola-balik antara saya dan benih itu, lalu berbicara. Petik 2. Benih hewan peliharaan. Iya nih. Itu terdengar sama bodohnya di kepalaku seperti yang mungkin terjadi dalam benaknya, tetapi karena dunia ini penuh dengan hal-hal misterius, aku berharap dia akan membelinya. Sebenarnya, saya tidak punya alasan yang lebih baik untuk memberi. Rahel mendesah lagi, lalu menyerahkan benih itu padaku. Saya pikir ini akan lebih tenang jika Anda meningkatkannya dengan menanamnya di tanah. Benar. Saya mengambil benih dan menjebaknya di sebuah wadah.